Bab 67. Cecilia mengangguk sembari tersenyum mendengar pertanyaan putrinya. Namun, semua orang berdiri mengikuti kata-kata Cecilia, termasuk Franklin masuk untuk mandi. Tak lama, di halaman belakang itu sudah kembali duduk Franklin bersama istrinya, ditemani tetua Jang dan ayahnya John Lee. Pada saat berikutnya, Bongdu masuk sembari tersenyum, memberi hormat kepada Franklin. Melihat Bongdu, Cecilia pun berkata, "Dia masih di kamarnya, engkau tunggulah." Bongdu mengangguk, namun beberapa detik kemudian dia terdiam, menatap ke pintu keluar dari rumah besar yang menuju ke halaman belakang rumah itu. Franklin dan Cecilia juga menatap ke pintu di mana Rejang berdiri dengan setelan jas hitamnya. Rambut yang biasanya kusut, tidak pernah disisir, sekarang tampak rapi dan diikat sehingga menampilkan wajahnya Rejang yang tampan. Melihat semua orang menatapnya, dia pun tersenyum, lalu berkata, "Ada apa? Apakah aku tidak cocok menggunakan jas ini?" Cecilia bangkit lalu menarik putranya. Sejenak dia memandang wajah Rejang, lalu dia tersenyum sembari berkata, "Wajahmu sangat tampan. Namun yang membuat para wanita akan bertekuk lutut padamu bukan hanya tampan saja. Engkau memiliki wajah seorang laki-laki yang memiliki karisma yang tidak dimiliki oleh laki-laki manapun di dunia ini." "Apa itu termasuk ayah? Tidak memilikinya?" tanya Rejang. Cecilia mengangguk lalu menjawab, "Benar, bahkan ayahmu tidak memiliki lekuk wajah yang sempurna seperti ini." Rejang tertawa kecil lalu berkata, "Ibu, wajahku ini perpaduan wajahmu dan ayah. Tentu laki-lakinya milik dari ayah, bukan?" Cecilia kembali menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Wajahmu mirip wajah kakek ibu, Jack Chu." Dengar kata-kata istrinya, Franklin pun berkata, "Benar, wajah itu seperti miliknya." Rejang pun tersenyum lalu mendatangi Bongdu, memberi tanda lalu meninggalkan puncak itu. "Kau benar, wajahnya mengingatkanku kepada kakekmu, Jack Chu," kata Franklin. Cecilia mengangguk lalu berkata, "Wajah yang tampan penuh karisma." "Karena aku ayahnya," jawab, "juga tampan," tambah Franklin. Cecilia tersenyum kembali mengangguk. Sementara itu, di arena balap yang sudah didekorasi ulang oleh I.O. keluarga Lee, tidak seperti arena balap lagi, namun tampak seperti berada di dalam sebuah gedung mewah di mana di setiap pojok terdapat tempat orang berfoto untuk dipamerkan di media sosial milik mereka. Para gadis dan pemuda dari Bukit Kaba juga sudah berada di sana. Mereka duduk tidak seperti para gadis dan pemuda Jiangling yang sibuk berfoto ria. Namun apa yang dilakukan oleh para pemuda Jiangling tidak lepas dari pantauan mereka. Terlihat lucu bagi penghuni Bukit Kaba saat mereka mengambil foto dengan berbagai macam gaya. Para tamu sudah berdatangan, begitu juga Rejang, juga sudah duduk di sana. Namun ia memilih untuk duduk bersama murid-muridnya. Di kursi utama terlihat Franklin, Sutanyong, Tetua Jang, Li, dan Wu. Ada juga 4 keluarga besar duduk di meja utama. Richard Ye juga berada di antara orang-orang yang duduk di meja utama. Sedangkan Trianti masih berada bersama putrinya menunggu petunjuk dari panitia kapan bisa keluar. Setelah melihat tidak ada lagi tamu yang datang, maka pembawa acara memulai acara itu dengan membacakan susunan acara. "Wow, baru kali ini aku menjadi pembawa acara di pesta ulang tahun yang begitu wow. Lihat hadiahnya, sudah seperti bukit kecil," teriak pembawa acara memberi apresiasi pada tamu yang datang dengan memberikan hadiah. Setelah mengatakan itu, yang disambut sorak dari para tamu, pembawa acara yang cantik itu melanjutkan, "Mari kita sambut bintang kita malam ini, Dewi Ye." Setelah mengatakan itu, pembawa acara pun menyanyikan selamat ulang tahun yang diikuti oleh semua tamu. Semua mata memandang ke satu sosok yang berjalan keluar dari pintu khusus. Dengan dandanan yang memang wow, Dewi Ye menjelma menjadi bidadari di malam itu. Para laki-laki terus memandang Dewi Ye sembari terus bernyanyi. Para gadis merasa kagum sekaligus cemburu melihat kecantikan Dewi. Setelah Dewi duduk, pembawa acara menghentikan nyanyiannya lalu mengangkat tangannya sembari berkata, "Wow, bukan hanya acara ini begitu wow, ternyata yang berulang tahun pun adalah seorang Dewi yang turun ke dunia ini. Kecantikannya begitu sempurna, membuat iri."
Kata-kata itu disambut dengan sorak dan teriakan dari para tamu. Pembawa acara kembali berkata, "Semoga panjang umur dan mendapatkan jodoh secepatnya." Namun siapakah yang beruntung bisa berjodoh dengan bidadari ini? Kembali para pemuda berteriak, "Aku siap memberikan apapun untuknya." Suara lain terdengar, "Aku siap menukar hidupku agar bisa bersamanya." Banyak sudah teriakan dari para pemuda yang memang berharap menjadi pendamping Dewi. Dewi yang mendengar itu tersenyum, lalu berdiri. Dia pun berkata setelah para tamu tenang, "Ini ulang tahun spesial. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir, yang tentu tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa kalian semua." "Dewi, maukah engkau menikah denganku?" teriak para pemuda. Dewi kembali tersenyum menjawab, "Aku sudah memiliki jodoh. Begitu juga kalian nanti akan mendapatkan jodoh yang mungkin lebih baik daripada diriku." "Engkau yang terbaik," teriak yang lain. Pembawa acara pun menyelah, menghentikan teriakan dari para pemuda. "Waktunya kita makan malam, maka dipersilakan semua untuk menyantap hidangan yang ada. Setelahnya baru kita melanjutkan acara ini hingga selesai," teriak membawa acara yang disambut sorak dari para tamu. Namun suasana menjadi hening ketika makan malam berlangsung. Banyak yang tidak mengenal rejang, maka cara makannya itu akan menjadi tontonan, bahkan mungkin ejekan. Namun di acara ulang tahun ini, para pemuda dan gadis sudah mengenalnya. Mereka tidak berani melihat dia makan, apalagi ingin mengejeknya. Dewi turun dari panggung menuju meja rejang sembari membawa ikan bakar dari mejanya. "Ini masih ada ikan bakar, kakak makanlah," ucap Dewi sembari duduk di hadapannya. Rejang tersenyum mengambil ikan itu dan mulai memakannya. Frankly yang melihat itu berbisik pada Sutanio, "Engkau lihat, hanya dia yang berani mengganggunya saat makan." Sutanio mengangguk sembari terus memperhatikan putrinya bersama Rejang. Sedangkan para tamu diam juga memperhatikan meja Rejang di mana Dewi duduk. Banyak dari para lelaki yang kecewa, namun bersaing dengan tuan muda keluarga Li itu tidak mungkin. Mereka pun tahu diri. Setelah Rejang menghabiskan makanannya, Dewi bangkit kembali ke mejanya. Pelayan yang sudah dibisikkan mengantarkan kopi ke meja Rejang, sedangkan di meja tamu lainnya diberikan minuman segar dan makanan ringan. Acara kembali dilanjutkan, saatnya untuk memotong kue ulang tahun. Dewi ditemani Rianti memotongnya dan menyerahkan potongan pertama itu untuk ibunya, Rianti Chu. Lalu pada Richard. Saat potongan ketiga, dia menyerahkannya kepada Sultan Yu sembari berkata, "Ayah, walau ini potongan ketiga, bukan berarti engkau menjadi yang ketiga. Engkau ayahku dan selalu menjadi ayahku." Mendengar itu, Sultan Yu tidak tahan menahan air matanya. Dia mencium kening putrinya sembari berbisik, "Engkau putriku, selamanya akan menjadi putriku." Setelah menyerahkan itu, Dewi kembali duduk. "Apakah tidak ada potongan kue untuk seseorang?" tanya salah satu tamu. Dewi yang tersenyum menjawab, "Tidak akan cukup baginya hanya dengan sepotong kue, karena hatiku sudah aku berikan untuknya." "Tidak ada harganya kue ini dibandingkan hati sang Dewi, bukan?" teriak pembawa acara yang membuat suasana kembali ramai. Dewi kembali bangkit sembari mengangkat tangannya. Dia pun berkata, "Aku yakin kalian semua yang memberikan hadiah ini untukku. Namun aku juga yakin di antara orang yang berada di bawah juga ada yang tidak memberikan hadiah. Maka siapa yang tidak memberikan hadiah dapat berdiri." Tak satu pun dari para tamu yang berdiri. Selain karena malu, juga setiap dari mereka membawa hadiah. Rejang pun tersenyum. Gadis ini memulai acaranya sendiri, pikirnya. Dia berdiri sembari mengacungkan tangannya dan berkata, "Aku tidak membawa hadiah karena sibuk memancing dan mendapatkan banyak ikan. Apakah bisa hadiahnya ikan bakar nanti malam? Akan aku bakar ikan-ikan itu untukmu." Dewi tertawa sembari menutup mulutnya. Lalu dia berkata, "Aku tidak mau ikan bakar. Aku sudah menyiapkan permintaan padamu." Rejang pun tertawa mendengar itu lalu menjawab, "Selama itu bisa aku penuhi, maka aku akan mengabulkan apapun permintaanmu." Suasana menjadi hening karena semua menunggu apa yang akan diminta Dewi kepada Rejang. "Hari ini ulang tahunku yang ke-17. Mungkin 2 hari lagi aku harus meninggalkan Jiangli untuk satu hal," Dewi berkata sembari tersenyum. Rianti pun tersenyum berbisik kepada Cecilia, "Dia akan meminta putramu untuk menemaninya ke Asia jauh. Aku menang." Cecilia tersenyum menjawab, "Belum tentu." Sedangkan para tamu yang mendengar itu diam. Bagi penghuni bukit sudah tahu bahwa Dewi akan pergi untuk membuka segel di dalam tubuhnya.
Namun bagi pemuda-pemudi Jiangling, mereka tidak tahu dan bertanya-tanya kemana Dewi Ye akan pergi. Dewi yang masih berdiri kembali berkata, "Karena aku akan pergi mungkin 2 hari lagi, maka aku minta hadiah padamu. Kau menikahiku sekarang juga." Bagaikan tersambar petir, tidak ada yang menyangka permintaan Dewi Ye kepada Rejang. Namun Rejang hanya tersenyum menjawab, "Pernikahan bukan untuk main-main. Jika berjodoh, maka kita akan menikah. Namun kenapa harus malam ini?" "Karena aku harus pergi, aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke sini atau tidak. Namun jika engkau menjadi suamiku, maka tidak ada yang bisa menahanku di sana," jawab Dewi Ye dengan wajah yang sudah memerah. Sultan Ying bangkit lalu berkata, "Tidak akan ada yang menahanmu di sana, walau engkau menikah atau tidak menikah." Dewi Ye kembali tersenyum menjawab, "Aku tahu. Walau ditahan pun siapa yang bisa menahan aku. Namun aku ingin dia menikahiku sekarang." Sultan Ali pun bangkit lalu berkata, "Engkau harus menjaga kegadisanmu. Karena jika itu rusak sebelum segel dibuka, maka akibatnya akan teramat buruk." Dewi Ye menatap Sultan Ali lalu berkata, "Aku tahu. Aku hanya meminta dia menikahiku, bukan untuk tidur denganku." Semua diam. Wajah Dewi semakin merah karena jengah ditonton banyak orang. Rajang pun berjalan ke depan naik ke atas panggung. "Jika itu hadiahnya, maka mari kita menikah di sini," ajak Rejang sembari tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia menarik Dewi Ye untuk duduk di sisinya. Lalu dia berkata, "Engkau ayahnya, maka nikahkanlah kami. Mas kawinnya ini." Rejang mengeluarkan sebuah kotak yang berisi kalung emas. Sultan Ying bangkit lalu pindah ke kursi di hadapan Rejang dan Dewi. Diikuti Sultan Ali, Tetua Jang dan Li, dan Tetua Minang menjadi saksi. Sultan Ying menarik tangan Rejang dan menikahkannya secara muslim. Setelah terdengar teriakan sah dari orang-orang yang duduk di belakangnya, Sultan Ying melepas tangannya lalu berdoa, "Kalian telah resmi menjadi suami istri," kata Sultan Ying yang menangis. Tangis itu juga terlihat pada wajah Rianti dan Cecilia. Begitu juga dengan Tania dan yang lain-lainnya. Melihat itu, Franklin pun bertanya, "Kenapa kalian menangis?" Cecilia berkata, "Pesta ini adalah ulang tahun, bukan pesta pernikahan. Besok di sini harus diadakan pesta untuk putraku." "Benar, besok harus dilaksanakan pesta pernikahan di sini," tambah Rianti. Rejang yang masih duduk pun tersenyum lalu dia berkata, "Pernikahan itu tidak ditentukan dengan pesta. Tadi adalah ijab kabul. Sudah cukup karena kalian semua ada di sini dan tahu kami sudah menikah." "Apakah itu berarti engkau akan ikut ke Asia jauh?" tanya Cecilia. Rejang menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Aku tahu. Aku sebagai suami seharusnya mengantarkannya ke kampung halamannya. Namun, ia pun tahu tugasku di sini masih banyak." Dewi pun berkata, "Ibu, kakak, benar. Pernikahan ini adalah tanda kami sebagai suami istri. Maka aku akan menjaga diriku hanya untuknya. Begitu juga sebaliknya. Jika aku harus pergi dan dia memiliki tugas yang harus diselesaikan, maka kami akan saling mengerti bahwa tugas itu lebih penting di atas kepentingan keluarga." Semua terdiam. Tania maju lalu memeluk Dewi Ye mengucapkan selamat untuknya. Lalu diikuti yang lain, bahkan para gadis penghuni bukit pun menarik Dewi untuk turun menerima ucapan selamat dari mereka. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!